Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi di SMP Negeri 2 Egegas. Perkenalkan, nama Ibu Usdiana SPD, tugas mengajar IPS terpadu. Topik yang akan Ibu sampaikan pada sesi ketiga ini mengenai yaitu pengenalan cara belajar, budaya, dan tata tertib di sekolah. Selengkapnya, mari kita simak bersama-sama cuplikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru kelas 7 tahun pelajaran 2001-2002 di SMP Negeri 2 Egegas. Sebelum kita mempelajari materi selanjutnya, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Sesuai dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nama Ibu Usdiana SPD, mapel yang Ibu tumpuk, IPS terpadu. Selain itu juga Ibu dipercaya menjadi wali kelas 9A. Topik yang akan Ibu sampaikan pada sesi ketiga yaitu mengenai pengenalan cara belajar, budaya, dan tata tertib sekolah. Selanjutnya, marilah kita sama-sama menyaksikan cuplikan berikut ini. Pengenalan cara belajar, budaya, dan tata tertib sekolah. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu dan kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih unggul. Maksudnya di sini, belajar bukan saja yang tidak tahu menjadi tahu. Maksudnya kita di sini misalnya matematika, kalau sebelum sekolah kita kan tidak tahu. Setelah kita sekolah kita menjadi lebih tahu atau bisa matematika. Dan bukan di situ saja yang tidak tahu menjadi tahu, tetapi belajar juga mengubah tingkah laku manusia yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana cara belajar yang efektif? Pertama, buatlah suasana belajar yang nyaman. Maksudnya di sini suasana yang menyenangkan, nyaman, ya, baik belajar di rumah maupun di sekolah, sehingga kalian lebih konsen untuk belajar. Kedua, yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru. Apabila kamu mengetahui jawabannya, jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Kalau kamu bisa, silakan kamu jawab pertanyaan tersebut. Dengan catatan, kalian harus dengan sopan menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian, ketiga, yaitu jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang apa yang dijelaskan guru. Nah, kalian wajib di sini bertanya. Jangan kalian tidak bertanya, walaupun kalian maksudnya di sini kalau kalian tidak mengerti, kalian harus bertanya. Jadi kalian tidak mengerti menjadi mengerti. Kemudian keempat, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Nah, di sini setelah kalian baca buku pelajaran atau materinya,
dengan baik dan memahaminya. Setelah kalian pahami bagian-bagian penting dari pelajaran tersebut yang telah kalian baca, sebaiknya dibuat catatan di kertas ataupun buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Apalagi kalau waktu kita ulangan. Misalnya kata gurunya, silakan minggu depan ulangan. Nah, jangan kalian belajarnya pas hari H-nya. Maksudnya Rabu depan kita ulangan. Nah, minggu depan malam Rabunya kalian sibuk untuk belajar. Tidak seperti itu. Seharusnya kalau guru sudah mengatakan minggu depan kita ulangan, nah mulai malam ini kalian sudah mencicil untuk belajar. Jadi pas malam hanya untuk ulangan, nah kalian hanya tinggal mengulang lagi. Apalagi di sini kalian sudah punya catatan kecil. Nah, di situ setidaknya kalian itu merupakan rangkuman untuk pelajaran yang akan diulangankan. Kemudian kelima, kerjakan PR. Nah, ini PR ini merupakan kadang-kadang menjadi masalah ya, karena banyak ditemukan yang ada beberapa anak yang malas untuk mengerjakan PR. Jadi, kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakan. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupalah atau menunda-nunda mengerjakannya. Apalagi mengerjakan di sekolah itu tidak boleh. Kalau mengerjakan di sekolah itu namanya bukan pekerjaan rumah atau PR, tetapi namanya pekerjaan sekolah, ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu keenam, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Nah, ini jadi kalau setiap pulang sekolah kalian hanya maksudnya di sini selalu mengulang lagi pelajaran yang tadi kalian kerjakan atau kalian dapatkan di sekolah. Nanti sewaktu-waktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi kalau kalian pulang sekolah ya, kalian ulang lagi ya pelajaran-pelajaran tersebut. Oh, di sini misalnya kalau seandainya tadi sudah Ibu katakan buatlah catatan kecil ya kan. Nah, kalau kalian ulang, nanti kalian sudah lupa. Nah, kemudian selanjutnya yaitu disiplin dalam belajar. Nah, ini ya sangat penting sekali ya. Jadi di sini kita kalau disiplin banyak berarti berhubungan dengan jadwal ya. Jadi jadwal belajar yang sudah kita buat maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya misalnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main, dengan konsentrasi yang penuh. Jika waktu makan, mandi, atau ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajarnya setelah melakukan kegiatan tersebut. Jika waktu belajar, ya, belajarlah. Jadi, di sini kalian harus menyusun jadwal. Jadi kalau bisa misalnya, oh ini saya jadwal main, boleh. Misalnya kalau kalian pulang sekolah, kalian belajar dulu, kemudian ada waktu main nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai hanya waktu mainnya yang banyak, waktu belajarnya sedikit. Kemudian di sini lagi kedelapan ya, banyak melatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, kalau ditanyakan pelajaran apa yang tidak disukai? Ya, kebanyakannya pelajaran matematika. Karena kenapa? Pelajaran matematika adalah pelajaran yang berhitung. Di sini menghitung kerja, ya kan? Mungkin disitulah kalau anak-anak yang kurang paham menjadi lebih tidak menyukai lagi. Seharusnya pelajaran tersebut kita harus banyak berlatih,
ya. Jadi apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, ya, yang tadi Ibu jelaskan, contohnya matematika, maka banyak-banyaklah berlatih, mengikuti kursus misalnya, atau belajar berkelompok dengan teman yang misal lebih pintar, ya sudah bisa. Kemudian sehabis belajar bisa bermain dan menambah teman baru di tempat kursus. Jadi tempat kursus itu bisa kalian menambah banyak teman, bukan hanya di sekolah saja, di tempat kursus. Selain itu juga yang tadi yang kurang menyukai matematika, kalian malahan bisa menyukai. Karena kenapa? Di tempat kursus bukan aja lebih belajar itu lebih mendalami, ya kan? Di situ mudah-mudahan dengan kursus, mungkin kalau di tempat kita ada tempat kursus matematika ataupun bahasa Inggris, silakan kalian daftar ya, biar kalian lebih bisa lagi atau lebih pintar lagi. Kemudian kesembilan, ya, ikutilah kegiatan eskul yang kamu senangi. Nah, di sini kalian biasanya di awal kalian masuk sekolah itu ditanya, eskul mana yang kalian suka? Atau hobi kemana? Ataukah hobi main bola, ya kan? Atau bola voli, ataupun bulu tangkis, atau tenis meja, ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan eskul. Nah, cari tahu kegiatan apa yang cocok dan kamu suka. Contohnya, apabila kamu suka kegiatan silat ataupun menari, nah, cobalah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga selain belajar pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah. Ya. Jadi belajar itu niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak ada niat, yang ada malah pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Entah itu tentang makanan, games, dan lainnya. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Kalian pasti semuanya punya cita-cita. Cita-cita tidak akan tercapai apabila tidak ada usaha. Usaha tersebut dengan ada pertama kali adalah niat. Niat untuk lebih baik lagi. Nah, jangan lupa juga banyak-banyak berdoa. Selain berusaha, kita harus berdoa. Karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Ya. Nah, itu adalah cara belajar yang efektif tentang budaya dan tata tertib sekolah. Kita tahu, di setiap sekolah manapun pasti ada tata tertib sekolah. Gunanya tata tertib sekolah sangat penting untuk kenyamanan sekolah tersebut. Tata tertib dan kedisiplinan sangat penting artinya dalam mewujudkan budaya dan iklim sekolah yang kondusif melalui penciptaan kedisiplinan belajar. Dan bagaimana tata tertib tersebut? Nah, bunyinya. Nah, pertama yaitu datanglah ke sekolah tepat waktu. Kalau di sekolah kita ataupun sekolah lain pasti punya jadwal atau jam. Nah, jam pulang, jam pelajaran, ataupun jam masuk. Nah, kalau di sekolah kita jam 7.30 kita sudah siap belajar. Maksudnya di sini siswa-siswi sudah ada di dalam kelas dengan keadaan siap untuk menerima pelajaran. Kedua, berpakaian rapi, bersih, dan sesuai dengan jadwal. Nah, di sini bagaimana kita punya pakaian seragam, ya. Pakaian yang dipakai dari hari Senin sampai Jumat. Dan hari Senin dan Selasa kita berpakaian putih biru. Di sini kita harus pakai dasi, semua atribut harus lengkap.
dan untuk selanjutnya hari berikutnya. Ketiga, mengikuti apel pagi. Di sini di sekolah itu kita setiap hari Senin mengadakan upacara bendera. Jadi sebelum jam 7, semua siswa-siswi dari kelas 7 sampai kelas 9 sudah harus siap di lapangan upacara untuk mengikuti upacara bendera dengan pakaian lengkap dan rapi, ya. Kemudian di sini apabila tidak mengikuti tata tertib atau juga upacara bendera akan dikenai sanksi. Keempat, menjaga kebersihan sekolah. Nah, menjaga kebersihan sekolah di sini kita mempunyai jadwal. Ya, maksudnya di sini jadwal piket ya. Di sini jadwal piketnya piket kelas maupun piket umum. Nah, di sini nanti dibagi, setiap kelas dibagi piket kelasnya siapa dan piket umumnya siapa secara bergantian dari hari Senin sampai Jumat. Kelima, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah dan tamu dinas. Nah, kita harus selalu menghormati. Maksudnya di sini kita budayakan nanti 5M ya. Kemudian keenam, dilarang berada di luar sekolah selama kegiatan belajar mengajar. Nah, ini merupakan salah satu yang harus diketahui setiap siswa-siswi. Jadi apalagi pelajaran sekolah itu tidak boleh keluar ataupun waktu istirahat. Ya, di sini nanti kita ada sapamnya. Apalagi kalian bolos, itu pasti kena sanksinya. Karena nanti ada guru BK yang akan menindaklanjuti. Kemudian selanjutnya, 7, tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Nah, di sini kita harus menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Jangan kita merusaknya atau mencoret-coretnya, baik tembok, kursi, meja, kita harus selalu menjaganya. Kemudian kedelapan adalah membiasakan 5S. 5S apa maksudnya? 5S adalah senyum, sapa, sopan, santun. Nah, kepada warga sekolah. Maksudnya di sini kalau ada guru itu kalian wajib ya menyapa, senyum, kemudian bertindak sopan, santun, ya kita salam, itu wajib ya. Jadi jangan kalian kalau ada guru itu acuh tak acuh, tidak boleh, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, mungkin itulah materi yang kita bahas untuk sesi ketiga tentang pengenalan belajar, ya, bagaimana cara belajar, budaya, dan tata tertib sekolah. Semoga apa yang kita pelajari, ya kan, pada sesi ini sangat bermanfaat untuk kedepannya. Semoga kalian menjadi siswa-siswi yang berkarakter baik ya, dan di sini jadilah karakter yang baik yang bisa menjadi penerus bangsa yang berakhlak mulia ya. Selanjutnya di sini sebelum Ibu tutup pertemuan kita ini, jangan lupa ikuti protokol kesehatan 5M. 1. Menjaga jarak. 2. Memakai masker. 3. Mencuci tangan. 4. Membatasi mobilitas. 5. Menjauhi kerumunan. Nah, cukup sekian materi kita hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.